Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita kesempatan untuk kembali bertemu dalam ruang renungan dan hikmah ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat ruang hikmah yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita niatkan majelis ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sebagai sarana menambah ilmu, dan sebagai jalan untuk memperkuat kepedulian terhadap sesama. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ruang Hikmah agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kisah dan renungan yang kita bagikan hari. Ini kita akan berbicara tentang sebuah tragedi, sebuah luka panjang umat Islam, sekaligus sebuah janji kemenangan yang pasti datang. Palestina adalah bumi para nabi. Sejak ribuan tahun lalu, tanah itu telah menjadi saksi lahirnya para utusan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah tinggal di sana. Nabi Ishak dan Nabi Yakub berdoa di tanah itu. Nabi Yusuf pernah melewati perjalanannya menuju Mesir yang tak jauh dari sana. Dan Nabi Musa mengajak Bani Israel memasuki tanah suci itu. Tak berhenti di situ. Palestina adalah rumah bagi Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah di Makkah. Masjidil Aqsa juga menjadi tempat dimulainya perjalanan Isra Miraj Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa istimewanya Palestina. Allah berfirman dalam Al-Quran, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Ayat ini menegaskan bahwa Palestina adalah tanah yang diberkahi, bukan hanya bagi orang-orang di sana, tapi bagi seluruh umat Islam. Namun, tanah penuh keberkahan ini, hari ini justru diliputi api peperangan. Luka yang tak pernah reda sudah lebih dari 7 dekade. Rakyat Palestina hidup dalam penjajahan. Sejak tahun 1948, tanah mereka dicaplok, rumah mereka dihancurkan, masjid mereka dijarah, bahkan identitas mereka berusaha dihapuskan. Jutaan rakyat Palestina terusir dari kampung halaman, hidup di pengungsian, bahkan sebagian lahir dan mati tanpa pernah tahu bagaimana rasanya tinggal di tanah kelahiran mereka. Di Gaza, sebuah wilayah kecil yang luasnya hanya sekitar 365 km persegi. Lebih dari 2 juta orang harus bertahan hidup dalam blokade. Bayangkan, 2 juta jiwa dikurung dalam wilayah sempit, tanpa kebebasan bergerak, tanpa akses normal ke dunia luar, makanan terbatas, obat-obatan langka, listrik padam berjam-jam setiap hari. Air bersih pun seringkali tercemar. Ketika serangan militer datang, suara bom mengguncang langit. Rumah-rumah rata dengan tanah, sekolah hancur, rumah sakit kewalahan, bahkan tempat ibadah pun tak luput dari sasaran. Dunia hanya bisa menyaksikan melalui layar kaca. Sementara anak-anak Palestina harus berlari menyelamatkan diri dari hujan peluru, penderitaan anak-anak Palestina di antara semua penderitaan. Yang paling memilukan adalah nasib anak-anak Palestina. Mereka lahir di tengah perang, tumbuh dalam ketakutan, dan sebagian besar tak pernah mengenal arti damai. Anak-anak seusia 5 atau 6 tahun sudah akrab dengan suara ledakan, sudah tahu cara berlindung ketika pesawat tempur melintas, dan sudah terbiasa melihat jenazah dibawa dengan kain kafan. Ada yang kehilangan ayah dalam serangan bom, ada yang kehilangan ibu saat melindungi anak-anaknya. Bahkan ada yang kehilangan seluruh keluarganya dalam satu malam. Mereka menjadi yatim piatu, sendirian di dunia yang begitu kejam. Namun, di tengah penderitaan itu, kita melihat keteguhan yang luar biasa. Anak-anak Palestina tetap belajar mengaji di reruntuhan masjid. Mereka tetap menghafal Al-Quran meski listrik padam. Mereka tetap tersenyum meski luka menghiasi tubuh mereka. Senyum mereka adalah simbol perlawanan, simbol bahwa iman tak akan pernah bisa dihancurkan oleh bom dan peluru. Doa umat Islam di seluruh dunia. Sahabat Ruang Hikmah, apa yang bisa kita lakukan dari jauh? Mungkin kita tidak bisa hadir langsung di medan pertempuran. Mungkin kita tidak bisa menembus blokade Gaza, tapi kita punya senjata yang tak kalah dahsyat. Doa. Rasulullah SAW bersabda, doa adalah senjata orang mukmin. Doa kita, meski diucapkan ribuan kilometer jauhnya, bisa sampai ke langit. Allah
Maha mendengar. Allah Maha mengabulkan. Setiap kali kita selesai sholat, mari sisipkan doa untuk Palestina. Doakan agar Allah menjaga anak-anak mereka, menguatkan hati para ibu mereka, melindungi para mujahid mereka, dan menurunkan pertolongannya. Doa adalah wujud kepedulian. Doa adalah tanda bahwa hati kita masih hidup. Harapan yang tak pernah pada meski luka menganga. Meski darah tak berhenti mengalir, harapan rakyat Palestina tidak pernah padam. Mereka yakin janji Allah itu pasti. Allah berfirman, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 5, ayat ini adalah janji Allah. Orang-orang yang tertindas, termasuk rakyat Palestina, suatu hari akan diangkat derajatnya menjadi pemimpin dan mewarisi bumi. Mereka yang hari ini ditindas, suatu saat akan dimuliakan. Mereka yang hari ini dizalimi, suatu saat akan menang. Sejarah membuktikan bahwa setiap kezaliman pada akhirnya tumbang. Setiap tirani pasti runtuh. Dan setiap penindasan pasti berakhir dengan kemenangan orang-orang beriman. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita adalah bagian dari tubuh umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta, kasih sayang, dan kelembutan di antara mereka seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Palestina adalah bagian dari tubuh kita. Jika mereka menderita, seharusnya kita ikut merasakan sakit. Jika mereka dizalimi, seharusnya hati kita ikut menangis. Maka tugas kita bukan hanya mendoakan, tapi juga menyebarkan kesadaran, membantu dengan sedekah, mendukung lembaga-lembaga yang menyalurkan bantuan, dan tidak membiarkan isu Palestina hilang dari pembicaraan umat. Palestina juga memberi kita pelajaran berharga. Mereka kehilangan rumah, tapi masih menjaga sholat. Mereka kehilangan keluarga, tapi masih mengucapkan Allahu Akbar. Mereka kehilangan segalanya, tapi tidak kehilangan iman. Bandingkan dengan kita. Hidup tenang, rumah aman, makanan cukup, tapi sering lalai sholat. Kita sehat, punya banyak fasilitas, tapi jarang membaca Al-Quran. Palestina adalah cermin bagi kita, agar kita sadar betapa lemahnya kita dalam menjaga nikmat Allah. Maka, mari jadikan penderitaan Palestina sebagai renungan, sebagai cambuk agar kita lebih taat, lebih peduli, dan lebih kuat dalam berpegang pada agama. Mari kita jaga hati kita agar selalu peduli. Jangan biarkan Palestina hanya menjadi berita. Jadikan ia sebagai doa, jadikan ia sebagai pengingat, dan jadikan ia sebagai pemicu untuk memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penderitaan dari bumi Palestina, menguatkan mereka, memberi kemenangan kepada Islam, dan mengumpulkan kita kelak bersama para syuhada di surganya. Sebelum ditutup, jangan lupa sahabat semua untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ruang Hikmah, agar semakin banyak saudara kita yang tersentuh hatinya dan ikut mendoakan serta mendukung perjuangan Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.